Shalom, selamat malam kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Gereja Allah Baik Daat. Kita patut bersyukur kalau kita sehat-sehat semua kasih Tuhan malam hari ini. Dan terutama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, juga kepada Bapak Gembala, Bapak Dr. Susilo Sudarso yang sudah memberi kesempatan saya bisa membagi berkat rohani di tempat ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa kasih Tuhan. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau sangat baik dan amat sangat terindah dalam hidup kami malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami semua bersama kasih Tuhan. Dan kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah Bapa kami bisa mengerti tentang firman-Mu dan Roh Kudus mengurapi kami agar kami bisa menjadi pelaku firman, menyenangkan hati-Mu dengan kekuatan Roh-Mu saja ya Bapa. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya beri judul, bersyukur kepada Allah. Bagaimana untuk kita bersyukur kepada Allah, kekasih Tuhan? Apakah bersyukur itu dengan cara bagaimana? Kita lihat dulu di dalam Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Kekasih Tuhan, di sini dikatakan, maka kami ini umat-Mu. Jadi kita umat percaya, kita orang yang patut bersyukur kepada Tuhan, kita adalah umatnya Tuhan. Betapa berharganya kita, betapa mahalnya kita. Umat-umat Tuhan yang menghormati Tuhan, pencipta dunia ini, pencipta kita semua. Dia mengangkat kita sebagai umatnya. Itu tandanya dia sangat mengasihi kita. Begitu jelas firman Tuhan ini dikatakan dalam Mazmur bahwa kami ini, kita semua, tubuh Kristus adalah umatnya Tuhan, kata firman Tuhan. Dan kawanan domba gembalaanmu. Nah, kita semua ini kekasih Tuhan adalah kawanan domba Allah. Bukan kawanan domba anak-anak atau kawanan domba manusia biasa. Tetapi kita adalah kawanan domba-domba Allah sendiri. Apakah kita bisa bermain-main dengan hidup ini kasih Tuhan? Apakah kalau Allah kita itu gembala kita bisa seandainya contoh seperti gembala-gembala di padang, dia mengembalakan domba. Apakah di saat domba-domba itu keluar dari barisan domba-domba, mau diajak minum air yang jernih supaya tidak kehausan, mau diajak makan rumput yang hijau, tetapi ada domba-domba yang mau keluar jalur dari penggembalaan daripada gembala. Apakah kekasih Tuhan sebagai gembala di dunia manusia, penggembala domba atau gembala sapi, kekasih Tuhan, itu aja kita tidak bisa main-main. Binatang-binatang tidak bisa main-main dengan gembalanya. Pasti dipukul dengan tongkat. Seorang gembala dia selalu membawa tongkat. Kekasih Tuhan, untuk apa? Untuk supaya menjaga domba-dombanya jangan sampai dimakan singa atau jangan sampai keluar jalur dari barisan domba-domba mau digembalakan gembalanya ke padang gurun, ke padang yang hijau. Maaf. Tetapi kita adalah gembalanya Tuhan. Kalau kita gembalanya Tuhan, apakah kita bisa bermain-main dengan Tuhan? Apakah kita bisa iseng-iseng dalam hidup ini? Tuhan sendiri yang mengangkat kita sebagai umatnya. Tuhan sendiri yang mengangkat kita menjadi dia gembalanya. Apakah kita bisa kasih Tuhan bermain-main? Yang jelas kita tidak bisa bermain-main di dalam kehidupan ini. Karena dia adalah gembala kita yang baik, kekasih Tuhan. Gembala yang begitu sangat memperhatikan kita. Dia telah berkorban bagi kita. Dia telah memberikan nafas bagi kita. Dia telah memberikan kekuatan, kehidupan, berkat jasmani, berkat rohani. Itulah sebabnya patutnya kita harus menghormati penggembalaan Bapa kita di surga, penggembalaan daripada Allah kita, kasih Tuhan. Allah yang mengangkat kita menjadi umatnya, Allah yang menjadi gembala kita. Betapa kita berharga kasih Tuhan. Biarlah kita kasih Tuhan di dalam hidup ini harus bersungguh-sungguh. Dan di sini juga dikatakan kita akan bersyukur kepadamu. Nah, kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah domba-dombanya dia. Harus apa? Bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa? Kekasih Tuhan, apakah hanya untuk jangka waktu yang pendek? Di sini dikatakan untuk selama-lamanya. Berarti selama kita hidup, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan sampai kita diselamatkan Tuhan masuk ke surga,
yang mulia bersama Dia. Kita harus tetap mengucap syukur kepadanya, kekasih Tuhan. Dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Kekasih Tuhan bukan hanya sebatas kita di dalam memuji Tuhan, di dalam pengembalaan Allah, di dalam kita menjadi umatnya, tetapi sampai kepada anak cucu kita. Dia pelihara kita, kekasih Tuhan. Dia mau kita memuji Dia, bersyukur kepadanya turun-temurun. Jangan sampai anak-anak kita berkata, itu kan mama, itu kan papa. Saya kan enggak, saya kan di luar itu. Tidak, kekasih Tuhan. Di sini dikatakan akan memberitakan puji-pujian dan untukmu turun-temurun. Jadi sampai kepada anak cucu kita harus memuji Tuhan, memuji Allah kita. Dia gembala yang baik. Kita adalah domba pemeliharaannya Dia. Kasih Tuhan, demikian ayat ini begitu jelas buat kita semua bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak suruh kita bersungut-sungut dalam hidup ini. Apa yang kita sungut-sunguti, kekasih Tuhan? Semua Tuhan punya. Nafas Tuhan punya. Berkat uang Tuhan punya, Tuhan yang kasih. Berkat rumah Tuhan yang kasih. Berkat mobil Tuhan yang kasih. Berkat pakaian, segala-galanya, harta kita semuanya Tuhan yang kasih. Tidak ada manusia yang harus bersungut-sungut. Semua itu kita dapatkan karena apa? Karena Tuhan yang menggembalakan kita. Itulah sebabnya Dia mau kita memuji Dia, menyembah Dia, bersyukur kepadanya sampai selama-lamanya dan bahkan sampai kepada keturunan kita semua, kekasih Tuhan. Seisi rumah kita harus kita bersyukur kepadanya, kekasih Tuhan. Orang yang bersyukur itu tandanya orang yang ada respon kepada Allah dan ada komitmen dengan Allah. Manifestasinya dia bersyukur, dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Mari kasih Tuhan kita melihat di dalam Mazmur 100 ayat 4, kekasih Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Tuhan katakan kita harus masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kekasih Tuhan, di saat kita datang dalam hadirat Tuhan, pada waktu kita mau berdoa, mau bersyukur kepadanya, kita datang dengan apa? Dengan puji-pujian, bukan dengan bersungut-sungut, tetapi kita datang dengan puji-pujian. Mungkin sekalipun kita kadang-kadang dalam keadaan ngantuk, tapi tetap di hati kita, dalam roh kita, tetap kita memuji Tuhan, tetap kita bersyukur kepadanya. Karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang begitu pengasih dan penyayang, Dia begitu cinta akan kita. Dia mengakui Dia sebagai gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Dan Dia mengakui kita sebagai umatnya dan kita adalah gembalaannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mau kita harus selalu memuji Dia, bersyukur kepadanya, dan selalu di saat masuk pelataran rumah Tuhan, tidak ada cara yang lain selain mengucap syukur, menyanyian syukur baginya. Demikian yang Allah mau, kekasih Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, Mazmur 105 ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin, kekasih Tuhan. Tuhan suruh apa? Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Nah, kita harus serukan namanya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat, God of wonders. Itu adalah Allah kita, Allah Yesus Kristus, Tuhan penebus kita, ajaib dan luar biasa. Kita perkenalkan Dia di antara bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatan yang ajaib, kasih Tuhan. Dia banyak sekali menolong kita. Di waktu kita sakit, Dia sembuhkan. Di waktu kita kekurangan, Dia beri kelimpahan. Di waktu kita di dalam kelemahan, Dia beri kekuatan. Di waktu kita tersesat, Dia mengembalikan kita ke jalan yang benar. Di waktu kita dalam keadaan lemah, Dia beri kekuatan, kekasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan hanya menyuruh kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyerukan namanya yang kudus dan memperkenalkan perbuatan yang ajaib, kekasih Tuhan. Banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kesaksian-kesaksian kita itu seharusnya banyak. Kekasih Tuhan, setiap pribadi gereja harusnya ada kesaksian, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Seperti ada pujian katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah
baginya, bermazmurlah baginya, perkenalkanlah perbuatan yang ajaib, ya Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita harus perkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita patut bersyukur, kekasih Tuhan. Itu aja yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di dalam ayat ini, betapa 3 ayat ini kita tahu semua itu berkaitan bersyukur, memuji, dan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita boleh bersyukur, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mengangkat tangan, tapi jangan lupa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib, yang selama hidup kita Dia selalu memelihara kita, Dia selalu menjaga kita, meluputkan kita semua dari segala hal yang tidak diinginkan Tuhan. Dia lindungi kita, Dia jagai, Dia kawali kita dengan pasukan malaikat yang kudus. Dan akhirnya Dia senang kalau kita mendengarkan kesaksian dari diri kita sendiri dan menceritakan puji-pujian perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Tetaplah kita bersyukur, seperti kenapa saya mengangkat judul ini pada malam hari, bersyukur pada Tuhan Allah. Seperti siapa? Seperti Raja Daud. Dia tokoh yang selalu bersyukur dalam segala hal. Sekalipun anaknya Absalom melawan dia, sudah berontak kepadanya, anak-anaknya tidak setia kepadanya, tetapi Raja Daud selalu bersyukur kepada Bapa Pencipta, kepada Allah. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang selalu menolong dia tepat waktu, meluputkan dia daripada kejaran-kejaran Raja Saul membunuh dia. Tetapi dia tetap mengucap syukur, dia tidak bersungut tapi dia mengucap syukur. Sekalipun dia dalam keadaan yang tidak enak, anaknya berontak, dia tetap mengucap syukur kepada Allah. Itulah sebabnya Allah sangat mengasihi dia. Tuhan Yesus sangat mengasihi dia karena dia adalah pemuja, pemazmur kasih Tuhan. Sampai Alkitab ini di dalam Mazmur keluar. Karena apa? Karena Raja Daud yang dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Jadi marilah kita bersyukur seperti Raja Daud. Kita tetap mengucap syukur kepada Allah, menciptakan perbuatan yang ajaib, dan tetap kita menyanyikan pujian syukur baginya. Kasih Tuhan, lepaskan beban kita semua, dan kita datang kepada Tuhan, masuk dalam pelataran rumahnya yang kudus, dalam hadiratnya yang kudus. Di saat kita menyanyikan pujian penyembahan, maka pujian penyembahan kita berbau harum bagaikan dupa yang harum sampai kepada Allah Bapa di surga, dan Allah mendengar. Dia paling senang umat-umat Tuhan yang bersyukur kepadanya. Biarlah kita beri waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk kita datang dalam hadirat yang kudus. Karena di mana ada ucapan syukur, di situ ada ukupan Tuhan untuk persembahkan kepada Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan datang, dan maka Allah memberkati setiap umat yang datang selalu bersyukur kepadanya dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Dan di situ adalah tempat Allah mau bertakhta, tempat Allah mau berdiam bersama umat-umatnya. Allah ada di hidup anak-anak Tuhan yang percaya. Allah ada di hidup orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Dan dia senang umat-umat yang memberi pujian syukur kepadanya dan selalu bersyukur dan memuji dia. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saya sampaikan di sini firman Tuhan. Di kali yang mendatang kita berjumpa kembali, dan saya percaya kekasih Tuhan tidak akan melupakan ketiga ayat ini dan merenungkan di rumah kembali sampai kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita rasakan hadirat Tuhan itu betapa enak, sejuk, dan aman, damai, sejahtera, tentram pada saat kita memuji Dia dan kita dengarkan suara Tuhan berbicara di dalam hati kita, dan kita bersyukur dan kita berdialog dengan Dia. Kita menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri malam hari ini dengan doa. Bapa, terima kasih. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah Bapa kami yang kekal, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami adalah kawanan domba-Mu Tuhan. Kami adalah domba-domba penggembalaan-Mu ya Bapa. Biar kami tetap mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau menyanyikan pujian syukur bagi-Mu. Dan kami mau menciptakan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan ini. Agar banyak jiwa-jiwa mendengarkan dan mereka senang Tuhan. Jiwa-jiwa dihiburkan, jiwa-jiwa dimenangkan, bisa mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini.
Engkau sangat baik, firman-Mu manis, dan firman-Mu meneguhkan hati kami agar kami selalu menyembah Engkau, memuji nama-Mu, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur bagi-Mu Bapa. Kami mau menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib ya Bapa. Dan kami mau Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran-Mu dan mau Tuhan bersekutu bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang manis. Biarlah firman-Mu itu menjadi makanan rohani kami, menguatkan roh jiwa dan tubuh kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.